Halo teman-teman, jumpa lagi di Ruang Bahasa. Aku senang belajar berbahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 10 SMA yaitu teks negosiasi berdasarkan kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena atau suatu kejadian. Sedangkan kompetensi intinya yaitu menganalisis isi, struktur, dan juga kebahasaan teks negosiasi. Jadi, apa kalian udah tahu apa sih itu teks negosiasi? Atau kalian pernah mendengar atau melihat atau justru mengalami negosiasi? Jadi, teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau bertentangan. Lalu, apa struktur teks negosiasi? Yang pertama, yaitu struktur teks negosiasi berupa orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Orientasi sendiri berupa kalimat pembuka yang biasanya berupa ucapan salam. Contohnya, Bang, ke pasar wage berapa? Atau selamat pagi, Pak, itu merupakan contohnya. Selanjutnya permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang diinginkan pembeli atau pengguna jasa. Contohnya, saya ingin mengajukan peminjaman untuk modal usaha dan akan mendapat tanggapan berupa berapa modal yang Anda butuhkan, nah itu disebut pemenuhan. Selanjutnya penawaran dan persetujuan, yaitu puncak negosiasi yang terjadi di kedua belah pihak saling tawar-menawar dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi itu atau tidak. Contohnya penawaran yaitu, bagaimana jika bank memberikan 150 juta, uang Anda akan cepat cair. Selain persetujuannya yaitu, baiklah jika begitu saya setuju. Lalu, struktur selanjutnya adalah pembelian dan penutup. Pembelian merupakan keputusan konsumen apakah menyetujui negosiasi itu atau tidak. Sedangkan penutup merupakan kalimat penutup yang berupa ucapan terima kasih. Baik, uang akan saya ambil itu merupakan contoh pembelian. Sedangkan terima kasih atas kerjasamanya sama siang itu merupakan contoh penutup. Nah, itu tadi merupakan struktur dan pengertian teks negosiasi. Selanjutnya akan kita pelajari apa aja sih kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi, yaitu bahasa santun, berisi pasangan tuturan, bersifat memerintah dan menuruti perintah, persuasif atau membujuk, kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Ini adalah contohnya dari teks negosiasi yaitu antara pihak bank dan nasabah. Selamat pagi Pak, di sini saya hendak membicarakan terkait peminjaman modal yang ingin saya ajukan. Selamat pagi juga Pak, kami juga telah membaca proposal peminjaman permodalan yang Anda ajukan. Menurut kami usaha Anda cukup menarik. Selanjutnya, ya Pak, saya beralih profesi dari karyawan kantor menjadi pengusaha roti. Ucap nasabah. Lalu, telah dijelaskan beserta rinciannya pada proposal Bapak bahwa dana yang dibutuhkan sebesar 80 juta. Berdasarkan pengalaman, perusahaan kami hanya memberikan 70 juta. Apa tidak bisa dinaikkan lagi nominal peminjamannya, Pak? Saya rasa 70 juta masih kurang. Bagaimana jika 75 juta, Pak? Lalu, baik Pak, saya rasa itu cukup. Jika begitu, silakan baca berkasnya dengan teliti dan tanda tangan jika setuju. Baik Pak, saya setuju. Saya sangat berterima kasih. Sama-sama. Dan ucapan sama-sama itu merupakan penutup dari teks negosiasi ini. Nah, selesai sudah materi kita pada kesempatan kali ini. Setelah menyimak pembelajaran tentang teks negosiasi yang berupa pengertian, struktur, dan juga kaidah kebahasaan, buatlah teks negosiasi berdasarkan pengalamanmu. Hal ini untuk menambah pengalaman dan pemahaman kalian mengenai teks negosiasi. Untuk materi lebih lanjut, hubungi ruangbahasa.gmail.com. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.